Halo guys, jadi kita lagi di mana? Di kota. Kita lagi jalan-jalan mau masuk ke Museum Fathaillah di Kota Tua guys. Lihat bajunya ada. Jadi Karen sudah siap dengan outfitnya, tuh lihat tuh. Oke, kan sebelumnya kan saya syuting Kota Tua tuh yang setelah revitalisasi tapi malam-malam. Nah, kali ini saya syuting mau buat video di dalam Museum Fathaillah. Jadi kita mau belajar sejarah sedikit tentang sejarah kota Jakarta dari Museum Fathaillah guys. Dan saya juga mau menelusuri jejak-jejak apa ya, Illuminati di Kota Tua guys. Nah, mau lihat seperti apa sejarah dan ceritanya, tonton sampai habis ya videonya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bunyi lonceng di YouTube channel saya guys. Oke, sampai habis videonya ya. Stay tune. Nah, ini situasi jalanan dari parkir mobil Kota Intan menuju ke Kota Tua Fathaillah. Jadi di sepanjang kiri kanan banyak pedagang-pedagang yang menjual makanan minuman lokal guys. Jadi kalian kalau lapar, kalau kalian ingin ngemil-ngemil, beli minuman, makanan, kalian bisa di sini guys. Tuh, seperti ini kondisi jalanannya di siang hari jam 2 siang. Guys, kita udah sampai di kota tua nih. Ya, Fathaillah. Mau menuju ke Museum Fathaillahnya guys. Jadi gimana sensasinya? Kalau gitu kan kita datang malam, sekarang kita siang. Gimana bedanya apa? Yang lagi wisata ke Kota Tuanya, silakan yang masuk ke dalam pasar pasarnya Kota Tua. Jadi waktu itu kita datang Sabtu malam, sekarang kita datang Minggu siang. Jadi kondisinya masih belum terlalu rame sih, tapi ya kalau dilihat sih udah mulai banyak pengunjung yang berdatangan ke sini guys. Nih seperti ini saya kasih lihat nih. Dan ada panggung juga loh Jess. Ini mah udah nggak ada mistisnya lagi. Iya. Bagus lah tapi. Jadi setiap weekend itu ada pagelaran musik di Fathaillah. Di Kota Tua di Fathaillah guys. Nah, seperti ini pelatarannya. Ya, ini jalan masuk menuju Museum Fathaillah guys. Dan tiketnya cukup murah, 5.000 per orang untuk orang dewasa, mahasiswa 3.000, anak-anak 2.000. Steven lagi ngantri mau beli tiket. Coba lihat tiketnya. Oke, let's go. Wow, ternyata ini bangku ya, gede banget loh. Ya guys, kita masuk ke dalam Museum Fathaillah. Keren loh. Jadi di luar panas tapi di sini adem guys tuh.
karena ceilingnya tinggi. Ya, ini tipikal bangunan sejarah Belanda zaman dulu, guys. Oke guys, ini tata tertib Museum Sejarah Jakarta. Kalian harus patuhi ya, ikuti ya guys, do and don'ts. Saya kasih lihat seperti ini. Nah, oke guys. Oke guys, jadi ini penjelasan singkat tentang Museum Sejarah Jakarta, Fathaillah. Jadi dulu ini Museum Fathaillah tuh balai kota dari zaman Belanda, penjajahan Belanda, VOC dengan Gubernur Jenderalnya J.P. Koen. Kemudian tahun 1974 diresmikan sama Gubernur Ali Sadikin untuk jadi museum. Nah, itu kalau boleh dibilang ini kan high ceiling nih. Jadi sebetulnya kalau dari zaman dulu kenapa dibangun bangunan Belanda itu zaman high ceiling, atapnya tinggi dan dia juga ada ventilasinya juga gede-gede. Nah itu biar sirkulasi udara juga biar lancar, bagus, dan juga biar nggak panas di dalam ruangan. Tapi mungkin karena sekarang sudah mulai booming juga beda ya dari zaman dulu sama zaman sekarang. Jadi tetap kita diperbantukan dengan kipas angin dan ada AC juga. Jadi kalian kalau kesini pasti akan merasa nyaman karena juga adem dan juga tempatnya keren. Kalian juga harus bisa kesini untuk bisa belajar sejarah-sejarah tentang kota Jakarta. Karena seperti kata Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, kalau bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Jadi kita jangan sampai lupa sejarah bangsa kita. Kalau kita tuh itu bangsa yang besar loh guys. Jadi jangan minder kalau ketemu orang luar negeri. Nah saya mau coba keluar, lihat di luar seperti apa. Yuk ikuti saya. Guys, jadi ini penjara wanita di Museum Fathaillah. Jadi seperti ini, nih kalian bisa lihat nih kalau ruangannya seperti ini guys. Nah seperti ini, nggak kelihatan guys. Jadi ini penjara tapi tingginya tuh paling nggak nyampe semeter. Jadi di sini para tahanannya disiksa sekali guys. Jadi dia nggak bisa membungkuk, nggak bisa duduk, nggak bisa tiduran karena nanti air pasang akan masuk lewat sela-sela situ. Jadi dia akan tersisa sekali karena juga nggak bisa berdiri juga. Jadi kasian banget. Bukan begitu. Nah ini ada kakak yang dari guide dari museumnya, coba bisa tolong dijelaskan sedikit. Untuk penjara wanita ini tingginya itu hanya 1 meter. Pas dengan itu lalu sudah direnovasi sedikit agar bisa lebih tinggi. Jadi 1 meter 23 cm. 23 cm Dan panjangnya itu 9 meter dan luasnya itu 6 meter. 6 meter. Dan di sini juga ada pahlawan wanita yang pernah ditahan di sini selama 9 bulan, Cut Nyadin. Oh, Cut Nyadin. Oke. Iya, Dari sebelum Aceh. diasingkan ke Sumedang. Sumedang. Oke. Kalau bisa dilihat juga kuburannya ada di Sumedang. Boleh didatengin. Iya. Makasih Kak. Kalau saya boleh naik ke atas lihat? Boleh, ke atas silakan dilepas dulu lah. Oke, jadi kita mau naik ke kamar situasi kamar Diponegoro. Ini yang Pangeran Diponegoro ya? Iya. Sebelum ditahan kali ya, sebelum diasingkan. Guys, jadi kalau misalnya mau naik ke atas, harap lepas alas kaki guys untuk menjaga kebersihan dari struktur bangunan utamanya. Nah, ini seperti lihat nih, kalian lihat nih struktur bangunan utamanya di Museum Fathaillah itu seperti ini, jadi kayu-kayu besar-besar seperti ini. Dan ini full kayu jati guys, jadi dia kuat, nggak akan punah oleh waktu. Ini lukisan yang saya sangat takjub, karena ini lukisan waktu penangkapan Pangeran Diponegoro, betul kan ya kalau nggak salah ya? Ini lukisan Raden Saleh tentang penangkapan Pangeran Diponegoro di Magelang.
Dan bisa dilihat di sebelah sini ada juga lukisan yang dilukis oleh orang Belanda, Nicolaas Pieneman. Tapi di sini dilihat Pangeran Diponegoro itu seperti menyerahkan diri. Jadi kalau dari penglihatan Pak Raden Saleh itu yang asli itu yang seperti ini. Karena Pangeran Diponegoro tidak mungkin mau menyerah. Ya, jadi sebetulnya kalau kita ingat belajar sejarah waktu zaman SMA, sebetulnya Pangeran Diponegoro tuh dijebak di perjanjian Linggarjati. Jadi kalau nggak salah ya, jadi katanya Belanda mau berunding dengan Pangeran Diponegoro untuk ya gencatan senjata lah, berdamai, tapi ternyatanya dijebak, jadi ditahan. Betul. Padahal perang dengan Pangeran Diponegoro tuh perang 5 tahun, tapi Belanda tuh banyak kerugian, paling rugi dia menolak kos biaya perangnya. Karena ruginya itu makanya dia memberi surat perjanjian perdamaian itu. Iya. Biar Pangeran Diponegoro ditahan di sini selama 26 hari. Iya. Jadi Pangeran Diponegoro ditahan di balai kota ini nih, di Stadhuis. Dan ini kamar-kamar seperti ini contohnya. Jadi di sini ada karya-karya yang dibuat untuk Pangeran Diponegoro dari puisi. Lalu ada juga poster Muhammadiyah yang bergambarkan ada wajah Pangeran Diponegoro. Lalu ada juga surat kabar saat Pangeran Diponegoro meninggal. Di sini ditulis oleh Ki Hajar Dewantara dalam bahasa Belanda. Ya, kalau mau lihat surat kabar zaman Belanda, zaman dulu nih kayak gini nih guys, bahasa Belanda. Jadi ini siklus kehidupan dari Pangeran Diponegoro dari mulai lahir sampai dia diasingkan oleh Belanda di Fort Rotterdam Makassar sampai dia meninggal habis itu ya. Jadi kalian bisa baca, kalau kalian kesini bisa baca ini semua. Menarik sih ceritanya Pangeran Diponegoro, cuma saya lebih suka yang ini, Perang Jawa yang ini. Jadi ini peta Jawa dulu cakupan wilayah waktu zaman Perang Jawa Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro sebetulnya kan keturunan dari Sultan Agung ya, kalau nggak salah ya. Hampir benar sih. Kalau Sultan Agung itu kan dari Kerajaan Majapahit. Sementara Pangeran Diponegoro itu dia di Jawa, agak beda dikit. Iya, jadi dia masuk keluarga kerajaan zaman Jawa itulah zaman Sultan, zaman kerajaan apa sih Mataram Jawa. Jadi kebetulan karena yang raja-raja yang kerabat yang lainnya dia nggak mau berontak aslinya atau tunduk sama Belanda. Nah, Pangeran Diponegoro mau melawan Belanda. Puncaknya nih Perang Jawa selama 5 tahun, tapi kerugian Belanda ini paling besar karena Pangeran Diponegoro itu sistemnya tuh dia gerilya, jadi Belanda nggak bisa nangkap dia. Cuma karena akhirnya Belanda membuat taktik dengan perjanjian Linggarjati di mana ya? Harusnya ada di sekitar sini nih. Kalau tidak salah sih di Magelang juga. Oh, kayaknya sih daerah di sini nih. Yang Pangeran Diponegoro ditangkapnya tuh di sini nih. Oke guys, ini kondisi kamarnya Pangeran Diponegoro selama ditawan di Museum Fathahillah atau dulu namanya Stadhuis di Balai Kota Jakarta. Jadi ternyata selama di tahun sini Pangeran Diponegoro juga terima gaji dari Belanda loh guys, tapi dia nggak boleh keluar dari museum ini. Oke guys, ini jendela yang konon katanya tidak boleh tertutup. Dan ini sebenarnya view-nya bagus, bisa menghadap kota tua, pelataran kota tua dengan luas lapang. Guys, jadi ini pengikut Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pengawal pribadinya, dan jumlah gaji bulanannya ini guys, lihat nih. Gaji bulanannya ini nih 600 apa tuh sistemnya flooring gilder, dan beserta keluarga-keluarganya. Jadi gilder itu uang perak, kalau gulden kan uang emas. Istrinya banyak. Iya, ada yang belajar sejarah nih. Belajar apakah Pangeran Diponegoro punya 1 istri atau 4?